Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiyalah laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, anak-anak sekalian, melanjutkan materi kita pada pekan lalu, yaitu sekilas tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nah, pada hari ini ya, kita akan melanjutkan materi kita. Yang pertama adalah keadaan bangsa Arab sebelum Islam, yaitu ya, bisa kalian lihat di layar. Nah, sebelum Bapak jelaskan satu persatu tentang kondisi bangsa Arab, bisa kalian lihat di LKS kalian pada halaman ke-5 ya. Di halaman 5 ada kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama adalah peradaban atau keadaan bangsa Arab sebelum Islam ini ya adalah terbagi menjadi 4. Nah, ini yang pertama, peradaban bangsa Arab. Nah, peradaban bangsa Arab ya sebelum Islam ini memasuki wilayah Timur Tengah atau yang sekarang lebih spesifik disebut dengan kota Mekah ya, ini terbagi menjadi 2 ya, ada masyarakat pedalaman dan ada masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat pedalaman adalah masyarakat yang juga dikenal dengan istilah masyarakat Badui. Ya, masyarakat Badui ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, sehingga kondisi masyarakat atau tempat tinggal mereka ini jauh dari perkotaan ya, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, yang kedua adalah masyarakat perkotaan ya. Kalau tadi adalah masyarakat pedalaman yang disebut juga dengan suku Badui atau Arab Gunung istilah lainnya. Yang kedua ini adalah masyarakat perkotaan. Nah, ini peradaban bangsa Arab ya. Lalu apa yang membedakan Arab Badui dengan Arab perkotaan? Nah, Arab Badui itu kecenderungan mereka adalah bertani ya, karena kondisi geografis mereka adalah pegunungan, lereng, kemudian sawah ya, maka yang mereka bisa lakukan untuk mencari sebuah penghidupan adalah bertani. Nah, sementara masyarakat perkotaan ini kecenderungannya mereka sudah lebih maju dari sisi peradaban mereka, dari sisi mata pencaharian mereka. Jadi mereka mengandalkan perdagangan ya, tergantung dari keahlian masing-masing. Nah, masyarakat perkotaan ini yang kemudian lebih banyak didominasi oleh masyarakat suku Quraisy ya. Suku Quraisy ini yang notabene adalah suku yang bangsawan ya, suku terhormat dan banyak dihormati oleh masyarakat Arab yang lain. Nah, karena itu suku Quraisy ini kecenderungan lebih bisa memimpin satu wilayah atau sebuah perkotaan. Nah, ini yang
membedakan antara Arab Badui, Arab gunung dengan Arab perkotaan. Ini dari sisi peradaban. Yang kedua, ya, bisa kita lihat di layar. Nah, ini yang kedua. Agama dan kepercayaan bangsa Arab, ya, sebelum Islam masuk. Nah, agama dan kepercayaan para nenek moyang dari suku Quraisy, ya, nanti juga ada suku Hajraj. Ini adalah sudah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang disebut dengan millata Ibrahim. Millata Ibrahim itu artinya ajaran atau agama yang disebarkan, didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan agama Islam, ya. Jadi Islam itu sebetulnya sudah ada, sudah lahir dari semenjak Nabi Adam, ya. Kemudian turun, ya, ke Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup lama, ya, ribuan tahun. Itu pada akhirnya milah atau agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, Islam yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, ini pada akhirnya nanti turun ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa demikian? Karena dalam rentang waktu yang cukup lama, ribuan tahun, Islam ini sudah tidak lagi lurus, ya. Islam kecenderungannya sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Maka Allah turunkan Nabi Ibrahim untuk kembali lagi meluruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam, yaitu Islam. Jadi, ya, bahkan Nabi Ibrahim ini dikatakan adalah bapak kedua, ya. Bukan bapak kedua, tetapi bapaknya para rasul, para nabi setelah Nabi Adam alaihissalam. Nah, rentang waktu yang cukup lama antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW ini perjalanannya cukup panjang, ya, kurun waktu yang cukup panjang, ribuan tahun. Nah, oleh karena itu, dari semenjak Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW, ini Islam sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran aslinya, tetapi sudah mengalami penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya Islam tidak lagi, syariat Islam tidak lagi digunakan, tidak lagi diterapkan, dan tidak lagi ada di muka bumi, ya, sudah mengalami penyimpangan. Oleh karena itu, alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya, adalah untuk mengembalikan fitrah Islam. Nah, sebelum Rasulullah SAW, ya, lahir di muka bumi ini, agama kepercayaan bangsa Arab ini sudah beralih, ya, berpaling dari ajaran Islam, ya. Jadi agamanya adalah kepercayaan, di mana mereka mempercayai pohon yang memiliki penghuni, batu yang memiliki kesaktian, bahkan patung-patung, ya, mereka buat sendiri. Bahkan Nabi Ibrahim, ya, ayahnya Nabi Ibrahim sendiri adalah pembuat patung, ya, yang patung itu nanti mereka jadikan sebagai ilah-ilah mereka atau Tuhan mereka yang mereka sembah, mereka kagumi, mereka agungkan. Nah, sementara, ya, ajaran Islam tidak demikian. Dalam ajaran Islam, ilah kita yang kita gandrungi, yang kita cintai, yang kita sembah, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kepercayaan
bangsa Arab sebelum Islam ini lahir, sebelum Islam ini ada di Arab, ya, sebelum Rasulullah SAW lahir, mereka mempercayai patung-patung, ya, dengan 3 patung besar yang cukup familiar yang kita kenal. Ada istilahnya Lata, kemudian Uzza, dan Manah, ya. Lata itu tempatnya di Taif, ya, sementara Uzza tempatnya di Hijaz, dan Manah tempatnya di kota Madinah, ya. Nah, inilah kepercayaan dan agama bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Yang ketiga adalah keadaan sosial budaya bangsa Arab. Nah, bagaimana sosial masyarakat dan budaya bangsa Arab sebelum Islam, ya? Keadaan sosial mereka, ya, sebelum Islam ini hadir, ya, di tengah-tengah bangsa Arab adalah mereka kebanyakan dan kebiasaan mereka adalah mereka orang-orang Arab jahiliyah, ya, dimana Umar bin Khattab, ya, saat dia belum masuk Islam, dia pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya dan membiarkan anak laki-lakinya untuk hidup, ya. Mengapa? Karena dalam pandangan, dalam pemahaman orang-orang Arab jahiliyah saat itu, ya, anak perempuan itu tidak bisa diajak perang, ya. Anak perempuan tidak bisa berperang, sehingga peranannya, ya, di masyarakat itu sangat kecil, ya. Sementara anak laki-laki itu bisa berperang, ya, kemudian memiliki tenaga yang cukup besar, sehingga apa? Dia menganggap bahwa anak perempuan ini tidak berguna, ya. Sementara Islam, ya, sangat memuliakan perempuan, bahkan, ya, perempuanlah yang melahirkan kaum laki-laki. Nah, inilah kemudian keadaan sosial dan budaya Arab di sebelum Islam ini cukup memprihatinkan, atau istilah sederhananya adalah Arab jahiliyah atau masa jahiliyah. Jahiliyah kalau secara bahasa adalah kebodohan, tetapi mereka tidak bodoh dari sisi yang lain. Dari sisi teknologi misalnya, mereka tidak bodoh, tetapi mereka bodoh, ya, itu dari sisi akidahnya, cara berpikirnya, ya, yang sempit. Nah, ini kondisi sosial budaya bangsa Arab sebelum Islam. Dan yang keempat adalah kondisi politik masyarakat sebelum Islam, ya, bisa kita lihat di layar, ya. Ini kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, bagaimana kondisi politik masyarakat sebelum Islam? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa keadaan bangsa Arab sebelum Islam itu ada 2, ya. Yang pertama Arab Badui atau Arab gunung, dan yang kedua adalah Arab perkotaan, ya. Sehingga 2 sisi ini, ya, 2 kelompok Arab ini, ya, yang memang mereka tidak sama dari sisi penghasilannya, sehingga kecenderungan menguasai kepemimpinan, menguasai politik, menguasai kekhilafahan Islam nanti kecenderungannya adalah dipimpin oleh masyarakat Arab perkotaan yang memang, ya, banyak sekali dari suku Quraisy yang nanti melahirkan tokoh-tokoh pemimpin Islam, ya, khalifah-khalifah Islam, ya, seperti Rasulullah SAW
ini juga lahir dari masyarakat kota, ya, kota Mekah, yang kemudian dari suku Quraisy, suku yang terhormat. Nah, anak sekalian, berbeda dengan Arab gunung, ya. Arab gunung atau Arab Badui, ya, ini cenderung berpindah-pindah, ya. Mereka kecenderungannya berpindah-pindah karena cara berpikir mereka adalah ketika satu tempat itu sudah lagi tidak menghasilkan yang produktif, ya, tidak menghasilkan apa-apa dari sisi ekonomi, maka dia akan mencari tempat baru, ya, sehingga tempat baru itu diharapkan bisa menghasilkan ekonomi yang lebih baik. Ya, ini kecenderungannya Arab Badui. Kemudian, ya, untuk selanjutnya di LKS kalian bisa kalian baca, ini cukup panjang paparannya, ya. Bapak hanya ingin menyimpulkan saja, ya, bahwa kondisi, ya, bangsa Arab sebelum Islam itu, ya, dipengaruhi oleh dua latar belakang dari masyarakat Arab itu sendiri. Yang pertama, Arab Badui atau Arab pegunungan, ya, kecenderungan mereka adalah bertani, kemudian cara hidup mereka itu berpindah-pindah. Nah, yang kedua, Arab kota, ya, bangsa Arab kota ini berpikirnya sudah lebih maju. Kebiasaan mereka adalah berdagang, ya, dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota lain, yang nanti, ya, Arab perkotaan ini melahirkan para tokoh-tokoh pemimpin atau yang disebut dengan khalifah, ya, kekhalifahan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW adalah salah satu keturunan dari suku Quraisy, ya, suku yang terhormat yang tinggal di daerah kota Mekah, ya. Ini saja mungkin pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa tetap menjaga kesehatan, bisa melakukan aktivitas dengan baik dan tetap waspada, ya, di kondisi kita, ya, kondisi COVID yang belum memungkinkan untuk bisa bertatap muka. Untuk selanjutnya, ya, nanti kalian bisa lakukan tanya jawab, ya, bisa langsung ke WA Bapak jika ada hal-hal yang kalian belum pahami, ya. Baik, itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.